Oke, malam hari ini saya ngobrol sama Mas siapa Mas? Mas Fikri. Mas Fikri. Panggilannya Abi. Pengusaha kopi ya, mau cari-cari tambahan usaha. Kalau kondisi saat ini yang namanya COVID, virus, mau usaha apa yang kira-kira? Anda modali tapi mau kembali itu kelihatannya itu lamban. Karena apa? Yang Anda jual itu tidak kebutuhan orang. Sedangkan kamu misalkan kulaan yang kebutuhan orang itu sudah tinggi, untungnya sedikit. Contoh misalkan ya, kebutuhan masak, lombok, sama bawang, otomatis kamu kulaan. Kadang-kadang kan malah rugi. Nah, kita berpikir cari pertanian yang waktunya pendek, harganya paling tertinggi, waktu 2 bulan. Dan harus tidak punya lahan. Pandangan apa? Kamu pertanian. Ayo Pak Rasim kira-kira juga komen Pak. Belum pernah aku melihat pertanian seperti itu, mau melihat caranya, coba mencoba Pak. Saya ini Tak ada caranya, apa cara menanamnya, terus harus ngerti Iya. prakteknya kayak apa. Terus pengalaman di lahan itu harus ada, nggak bisa teori tok itu. Makanya lebih maju petani yang di kampung, lebih maju, lebih bagus hasilnya daripada yang dicobain di lab di orang sarjana. Karena dia sudah Soalnya- praktek tiap hari, sudah Iya. praktek, sudah lakukan. Pengalaman di lahan itu beda sama teori di buku. Pasti apa ya, ada kendala yang nggak bisa dibaca dari teori. kendala misalkan ini ya, nah pandangan saya kebutuhan setiap insan, setiap hidup orang itu setiap hari itu kebutuhan yang harganya tinggi. Pandangan saya itu memang bawang merah. Ya yang karena apa? Bawang merah nilainya paling tinggi dan usianya waktu hanya 2 bulan. Terus nek kita melihat orang yang menanam bawang rata-rata kan langsung di sawah, Ya. ya kan? Dan sawah itu kan mudah kena virus karena lahan itu sudah dipakai yang namanya padi ya. Padi itu kan sudah membawa virus seperti walang segala macam. Iya. Nah, saya berpikir di pot kita mencari tanah yang sesuai yang kondisinya sama untuk bawang. Kita mencari tanah yang terbiasa dipakai bawang merah ya, terutama untuk daerah Demak, Ujung Pasir itu kan dipakai bawang. Nek, jenengan di mana kira-kira? Yang paling subur seluruh Indonesia ini. Kalau aku biasa di Sumatera, Om. Oh, di Sumatera. Jadi beda, tekstur tanahnya itu beda sama di sini. Terus pupuknya kira-kira bawangnya dulu apa semua tanpa kimia loh, tanpa menggunakan pupuk kimia. Karena rasanya nanti akan beda. Tanpa kimia. Kimia itu hanya untuk penghangat saja buat saya. Iya. Bisa. Bisa kira-kira. Bukan nyoba. Kamu kan sekolah di pertanian, Iya. kita sudah mengalami praktek, ya kan. Dan dulu prakteknya apa semua. Memang mungkin yang namanya bawang belum Anda praktekkan, hanya sebuah teori saja. Kebanyakan itu emang pakai pupuk kimia. Pupuk kimia. Saya dulu pasti pakai pupuk kimia. Tuh Pak Rofin. Jadi bawang Satu itu tantangan. cari tanah yang tanahnya itu yang agak pasir. Bener? Pasir. Warna merah bisa. Merah bisa. Kalau merah itu sebenarnya sih kurang, unsur haranya kurang. Jadi kurang Warna harus merah. agak hitamnya. Iya. Karena yang paling subur itu ya warnanya hitam. Paling subur. Dikasih pot seperti ini ya. Ini misalkan ini potnya ini kasih 1 kilo Anda percobaan, nanti tumbuhnya 2 bulan jadi berapa kilo? Kira-kira perkiraan jadi berapa kilo? Kok jadi 10 kilo? Anda menyesal Mas, kenapa saya nggak bikin yang 100 kilo? 1 kilo Itu sekarang lahannya, berapa? berarti tempatnya aku ada naruhnya, tempatnya lahan juga luas. Pak. Loh, tempatnya tuh dicandelke Pak Rocky. Ini tembok rumah Anda kan nganggur. Ini tembok Anda. Ini kan nganggur Pak. Setiap tingginya berapa Mas daunnya? 1 kilan. Hampir 2 kilan. Lebih. Ya? Iya 2 kilo. 2 kilan. Ini misalkan ini kan. Ini potnya di sini, candelke Potnya sini di kan. sini. Ya. Sini satu lagi.
Ini sampai jejer ke sana Pak Rofi. Iya. Pagi Anda siram, sore siram, siang disiram. Tembok Anda akan menjadi bagus dan nggak melepek. Hasilnya ini daunnya laku, ya kan? Terus apa? Bawangnya juga laku dan gampang dijual. Bisa diterima apa enggak ini Pak Rofi? Nggak diterima pulang Iya, tidur bagus. aja. Masuk gitu. Nek kalau Perlu dicoba Pak tuh. dari dulu kan pertanian itu modalnya berat di lahan. Iya, nih ini kan enggak Hmm. menggunakan memanfaatkan lokasi di mana lokasi tembok ini. Jadi menguntungkan kedua-duanya. Temboknya juga adem. Ya, jadi Lahannya perlu sewanya mahal loh, sewanya. sewa Pernah. lahan, terus persiapan lahan kita kan butuh orang buat pupuk. Makanya bisnis sebenarnya yang paling risiko yang paling besar sebenarnya pertanian loh. Iya. Karena apa, kita nggak tahu, kita nggak bisa menangani risiko. Iya. Sebenarnya kalau yang jualan kan tahu, sini sepi, Jelas. pindah sana, kita misalnya modal sekian, tapi nak pertanian tuh jangan langsung sama Tuhan, jadi Iya. Betul. pratukul kan risiko gede loh Pak ini. Loh, Dan petani itu yang paling, orang yang paling berani risiko sebenarnya sama petani. petani itu kendalanya hanya air kok Pak. Bukan masalah air, Bukan masalah. harga juga bisa. Misalkan dari tanaman, Mas, contohnya kemarin kan apa bawang merah mahal, setelah mandur semua panennya bagus jadi harga turun. Bahkan kemarin sampai harga 40 Pak, sampai turun sampai 10.000. 10.000 kira-kira dibanding dengan yang lainnya masih mahal mana kira-kira? Masih mahal Tapi bawang. biayanya Pak, biaya sampai itu mana Pak? Bu, Pak. Punya biayanya enggak masuk. Nah, enak seperti tadi kira-kira biayanya kan sederhana Pak. Apa biayanya? Nggak ada biayanya. Mau semprot Anda ya di situ belum ada hama di rumah Anda. Terkecuali kalau di ladang ya kan sudah ada hama. Pari hilang dia hama tetap di Ya situ. makanya bisnis atau sebuah yang bisnis lah. Pertanian itu paling orang paling kendel membahas risiko Pak. Kita berhubungan dengan alam. Nah, bisnis seperti ini mungkin jualan tapi tidak sana Jelas. ada jelas tuh. Nah itu kita nggak bisa menentukan Nggak loh, bisa Mas. menentukan. Nah itu loh. Kadang Karena kita emang- tahu pari masih wae Iya. pangan tikus ya bentek. Risikonya itu gede ya. Ya kita hidup itu kan kalau untuk nenek moyang kita ya nggak usah berpikir jadi pejabat atau pegawai negeri atau jadi apalah. Orang kan butuh kebebasan ya ketika usia 40 tahun ke atas kan kebebasan waktu, pikiran dan bisa beramal. Hanya cukup 3 perkara doang. Pertama dagang, kedua peternakan, ketiga pertanian. Pegang 3 perkara, kamu akan hidup makmur. Nah kalau ketiga-tiganya nggak pegang, ya sudah, makmurnya dari mana? Ya kita belajar. Makanya orang sampai belajar ke luar negeri, apa tujuannya kan? Sukses. Sedangkan negara kita ini kan negara agraris. Ya kan, negara agraris. Kita bisa memanfaatkan lahan, suasana itu kan memanfaatkan bukan lahan loh Pak Rofim. Hanya suasana saja. Dan memanfaatkan suasana tembok di dinding Anda itu saja. Ini rumah kan lantai telu ya dulu ya. Bisa itu bisa Anda manfaatkan. Makanya saya di sini tuh tujuannya tuh hanya Ngobrol, sharing Pak. ngobrol. Kamu Itu praktek ini dulu Pak. Ini lantai Iya. telu kan nganggur. Lantai 3 bisa. atas. Tapi nek kamu praktek 100.000 bisa, 50.000 bisa. Tapi Sebentar aku tak musuh sebentar aku. Tak cek itu Pak. Pakai siapa? wes cukup. Orang langsung cek darahku sana. Jalan ya. Ya, ya Pak. Kebetulan belum jadi geser belum. Tadi saya Pak. Itu ya bawang ya Mas ya. Masuk. Apa yang lain apa kira-kira? Kalau yang lain itu kayak brokoli. Brokoli berapa bulan? Brokoli berapa bulan? Belum tahu saya. Brokoli paling enggak 6 bulan, 8 bulan. Jadi mau ya? Brokoli 8 bulan, 1 tahun brokoli. Harganya berapa? Lama brokoli ya. Lama Mas. Brokoli kan yang besar tuh kan. Iya. Sayuran itu. Makanya kita melihat, oh ini bawang merah ini waktunya pendek, harganya paling tertinggi. Misalkan mencapai Paling- titik sampai angka 10.000, saya yakin pasti masih tetap untung. Masih untung. Lanjut tuh. Ya enggak kira-kira.
Kalau nggak untung ya wes lah wong kita usaha. Gitu toh. Soalnya saya juga melihat udah pernah aplikasi bawang itu paling gampang apa Produksi. mengurusnya paling gampang, nggak kayak cabe, nggak kayak Iya, gimana. dia kan daunnya hanya satu ndelojor. Kalau cabai kan wah, banyak hama banyak. terus apa pertumbuhannya banyak. juga besar kan gitu. Tanahnya juga harus banyak. Ini bawang merah kan mungkin Perlakuannya nggak terlalu rumit. gitu kan. Paling ya kendalanya masalah air itu kan dengan Masalah pupuk sama ulat. Ya kan ulat. Supaya nggak dimakan ulat itu dikasih apa kan gitu. Apa dikasih secara alami apa kira-kira supaya nggak dimakan air. Nek buat saya kita cari yang bahan secara alami yang rasanya Organik. pahit mas. Pahit itu mahoni ya. Mahoni kan pahit ya, jadi kita semprot ke ulernya kan dia kan nggak tahan. Mahoni menurut saya pribadi. Mungkin apa kira-kira kalau ada dulu di sekolah pertanian? Kalau dulu itu biasanya melihat serangga yang menyerang. Misalnya yang menyerang walang sangit, nah kita pakai Secara alamiah loh ini loh. Secara alamiah, secara bukan alamiah. beli di toko. Apa? Kita kalau walang sangit itu apa ya dulu? Kita ngasih tumbuhan yang nggak disukai dia, kita tanam di Sampingnya. sela-sela. Apa? yang jadi musuh? Aku lupa. Diingat-ingat mas. Nanti tak lihat lagi. Soalnya udah 2013 dulu. Iya, nek saya pandangan saat ini kendalanya kalau kita dagang, oke lah, saya dikasih modal, misalkan 20 juta, saya meningkatkan bingung. Karena apa? Melihat kondisi saat ini, misalkan saya ambil kain ya, kain pilon, oke lah, saya bisa kulaan, tapi pembelinya kan Iya. kurang begitu menarik karena mereka tidak punya penghasilan. Tetapi kalau saya bisa jualan yang namanya kebutuhan seperti apa? Bawang, dia kan tetap butuh. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Terus. Mas ini namanya siapa? Yuda. Yuda. Ini adik saya. Oh adik kok tinggi mas ini. Lain Iya, bapak ibu. beda. Hah? Enggak. Lain ini kayaknya. Lain gen. Lain gen. Oh, lain kan. Lain gen. Cara bikinnya lain. Oh gitu ya. Jadi 20 juta kita ambil kain yang kintal, ini dapat banyak. Kita jual kemana-mana bisa, tapi si pembelinya kan nggak punya penghasilan. Tetapi kalau kebutuhan, secara otomatis ya, secara otomatis dia tetap nggak ditawarin, tetap butuh. Gitu. Bawang, bakal sate, dah ini tak boni pak, nanti bayarnya tunggu. Dah nggak bakal sate, setiap rumah dia punya, harus punya kan, karena untuk harganya paling tinggi. Kita padi paling 1 kilo mencapai 5.000, 6.000 mahal, udah mahal, kemahalan. Terus cabai berapa ribu 1 kilonya, tetap masih mahal bawang. Terus apalagi kebutuhan merica itu, pertanian merica itu paling 1 tahun bisa menuai, ya kan. Pandangan saya hanya bawang merah. Jadi kira-kira aplikasiannya gimana? Langkah-langkahnya? Nek kalau saya pribadi cari bibit yang begitu bagus. Iya. Bagus. Kita Sama bibit. cari tanah yang strukturnya yang biasa ditanami bawang, ya kan. Masir. Ya, agak pasir. Terus nanti dikasih pupuk secara organik, nanti didiamkan selama beberapa hari ya supaya dia zat asamnya nggak terlalu panas ya. Setelah itu baru kita tanami. Terus kita sirami pagi, siang, sore. Nih, kita lihat pertumbuhannya. Nanti ada virus apa? Ulat atau apa? Kalau ada ulat satu di pot satu tinggal buang. Kan gitu. Nek menurut saya ya, saya kan belum mempraktekkan. Saya sekarang ini kan mencari rekan yang mereka berani mengambil kesempatan itu. Kan bisa modal Anda
Misalnya mencoba 50.000 bisa, 100.000 bisa. Tapi menyesalnya ketika modal 100.000 kok jadi sekian kilo. Nah kan nyesel. Duh, ngerti ya aku bikin mencoba 1 juta, 2 juta kan gitu. Nek buat saya mencoba 100.000 atau 200.000 gitu, menurut saya pribadi gitu. Karena kan percobaan ya. Terus tempatnya kita kan ya tadi yang saya sampaikan kepada Anda, tinggal kita ganti sama tembok. Karena kalau digelar di ladang otomatis kita kan Tambah sewa lahan. tambahan sewa lahan, tapi di dinding-dinding tembok ini kan secara otomatis. Satu, kita siram untuk mendinginkan tembok ya kan. Yang kedua untuk menyirami bawangnya bisa tumbuh. Memang kendalanya di air menurut saya gitu. Misalkan kencur itu kan 1 tahun, 2 tahun kencur. Selain bawang saya pandang enggak ada. Ini saya ceritakan sama rekan-rekan, tapi selama ini mereka hanya ingin saja sama dengan berjalan di tempat. Makanya kalau Anda mau mencoba usaha, kira-kira pandangan usaha apa kira-kira jenengan ini? Misalkan Anda jualan kopi ini sepi, beda sana capek Anda pindah. Nggak usah pindah, Anda jualan di sini selama 40 hari saja. Tinggal doain selama 40 hari. Orang usaha di awal itu gagal, suksesnya kan di angka 40 hari. Sendok kecil Om paling. Enggak apa-apa. Ini ada tendok mana hari ini ya? Ini Oh iya. Tadi. Ini Pak Oni. Berarti bawang Mas ya, cocok bawang ya? Bawang paling. Enggak ada yang lainnya ya? Jagung enggak? Ini paran ini. Jagung ya. Jauh yang depan. Paran ya? Nggak mungkin. Iya, aku rantai. Nggak mungkin buat dipasang di dinding, nggak mungkin ya. Oke. Kita sepakat bawang.